Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Alif Amarta Deviana dengan nomor NPM 2024 14939 dan rekan saya yang bernama Kakak Rinda Randani dengan nomor NPM 2024 14538. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kiprah dan tradisi pemikirannya Kak Said Akil Siroj serta relevansinya dengan permasalahan ekonomi dan politik. Dimulai dari latar belakang, Kak Said Akil Siroj merupakan tokoh penting dalam keislaman dan kebangsaan Indonesia. Dikenal atas pemikirannya yang progresif, namun tetap berakar pada tradisi Islam Al-Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Sebagai mantan Ketua Umum PBNU, ia mengusung gagasan Islam Nusantara, toleransi antar umat beragama, dan penolakan terhadap radikalisme di tengah tantangan sosial politik dan ekonomi seperti polarisasi dan krisis identitas. Kesenjangan pemikirannya dinilai relevan. Karena itu, penting untuk mengkaji kontribusi relevansi pemikirannya dalam menjawab permasalahan bangsa, khususnya terkait keadilan ekonomi dan etika politik berdasarkan nilai Pancasila. Selanjutnya ada biografi. Kak Said dilahirkan di Cirebon pada tanggal 3 Juli 1953. Kang Said sapaan akrab Kak Said Akil Siroj merupakan tokoh yang lahir dari keluarga pesantren yang religius dan terpandang. Ayahnya Kak Akil Siroj adalah santri sekaligus menantu dari Kak Soleh Harun, pendiri pondok pesantren Kempek. Setelah menikah dengan Nyai Afifah Harun, Kak Said Akil mengabdikan diri di pesantren sejak tahun 1960. Kang Said tumbuh dalam lingkungan yang taat beragama dengan ayahnya sebagai pengasuh pesantren dan kakek sebagai pendirinya. Dalam kesehariannya, ia gemar bersilaturahmi dan membaca, serta senang berwisata bersama keluarga di sela kesibukan berdakwah. Kini beliau menjabat sebagai Ketua PBNU dan berkantor di Jalan Keramat Raya nomor 164, Jakarta Pusat. Meskipun berasal dari keluarga yang cukup secara ekonomi, beliau mengutamakan pendidikan, khususnya pendidikan agama. Lalu dari garis ayah, Kak Said Akil merupakan keturunan langsung dari Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Silsilahnya menunjukkan bahwa hubungan turun-menurun dari tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam di Nusantara, khususnya Kesultanan Banten. Dari Sunan Gunung Jati, silsilah tersebut berlanjut melalui para sultan seperti Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan Maulana Yusuf, hingga sampai ke Kak Said Akil Siroj. Ini menekankan bahwa beliau berasal dari keluarga ulama dan berbangsawan yang memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di Indonesia. Selanjutnya ada silsilah jalur ibu. Kak Said Akil Siroj memiliki garis keturunan yang tersambung secara langsung dan turut hingga kepada Rasulullah Muhammad SAW. Melalui jalur Sayyidah Fatimah Zahra, melalui silsilah yang dimulai dari dirinya lalu ke Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, dan seterusnya hingga Nabi Muhammad. Nasab beliau menunjukkan bahwa Kak Said Akil adalah seorang duriyah atau keturunan Nabi dari jalur ayah dan ibu. Hal ini menegaskan kedudukan beliau sebagai bagian dari keluarga Nabi serta warisan spiritual dan keilmuan yang menyertainya. Dari 5 bersaudara, di mana beliau memiliki kakak dan adik. Kakak beliau bernama Kak Jafar Shadiq Akil Siroj, yang kedua ada Kak Mustafa Akil Siroj, yang ketiga Kak Asin Asifa Akil Siroj, yang keempat Kak Ni Amileh. Sehingga keturunan Kang Said bersama Haji Nur Hayai Abdul Fadil, beliau dikaruniai seorang 4 anak. Di antaranya 2 putra yang bernama Muhammad Said Akil dan Akil Said Akil. Kemudian ada 2 putrinya yang bernama Nirsin Said Akil, yang kedua Rihab Said Akil. Berikut ada riwayat pendidikan Kiai Said Akil Siroj. Adapun riwayat pendidikan beliau, yang pertama itu Madrasah Tarbiyatul Muhtadin, Pempek Cirebon. Pendidikan awal Kang Said, beliau belajar langsung dari Ayahanda Kiai Haji. Beliau lulus sekitar tahun 1965, dan selanjutnya Akil Siroj dan sekaligus mengayam pendidikan SR atau sekolah rakyat. Lalu Hidayatul Muqtadin Pesantren Lurboyo Kediri 1905 sampai 1970. Selanjutnya Pesantren Al-Munawwir Krafya Jakarta tahun 1972 sampai 1975.
S1 Universitas King Abdul Aziz, jurusan Usuluddin dan Dakwah, lulus pada tahun 1982. Dan selanjutnya S2 Universitas Al-Qura, jurusan Perbandingan Agama, lulus 1987. Yang terakhir yaitu S3 University of Al-Qura, jurusan Akidah atau Filsafat Islam, lulus pada tahun 1994. Berikut untuk pendidikan non formalnya dimulai dari pesantren Tarbiyatul Mubtadi'in di Cirebon dan pesantren Lirboyo Kediri. Selain menimba ilmu keislaman, ia juga aktif dalam berbagai organisasi mahasiswa dan keagamaan, baik di dalam maupun luar negeri seperti PMI, PMNU, Mekah, dan pesantren Al-Munawir. Keterlibatan di PBNU berperan aktif dalam berbagai forum nasional seperti TGPF dan FKKB. Serta menjadi penasehat berbagai lembaga keislaman dan kebangsaan. Hal ini menunjukkan dedikasinya yang tinggi dalam bidang keagamaan, sosial, dan kebangsaan. Lalu selanjutnya ada riwayat karir atau kegiatan profesional dimulai sejak menuntut ilmu di Mekah sekitar tahun 1909 sampai 1980. Karir profesional mencakup bidang akademik, jurnalistik, organisasi, hingga politik. Pada tahun 1991, beliau menjadi tim ahli bahasa Indonesia di Surat Kabar Al-Nadwa Mekah. Selanjutnya beliau aktif sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi nama seperti PTIP, UIN Syarif Hidayatullah, Yunisma, Ubaya, Ayat, Lirboyo, SD Makdum, Ibrahim, Tuban, dan UNU Solo. Di luar akademik seperti menjadi wakil ketua tim penyusun AD atau ART, PKB, anggota Komnas HAM, anggota MPR RI dari fraksi utusan golongan NU, dan penasihat masyarakat pariwisata Indonesia. Puncak karir kelembagaannya adalah menjabat sebagai Ketua Majelis Wali Amanat UI pada 2012 dan kemudian dipercaya sebagai Ketua Umum PBNU sejak 2013 hingga saat ini. Lalu selanjutnya ada kiprah Kiai Haji Said Akil Siraj. Kiprah di NU, Kiai Haji Said Akil Siraj adalah tokoh NU yang menjabat sebagai Ketua Umum PBNU dari tahun 2010 hingga 2021. Di masa kepemimpinannya, NU semakin dikenal sebagai organisasi Islam moderat dan menjaga keutuhan KRI. Beliau aktif di forum internasional untuk menyebarkan ajaran Islam yang damai, rahmatan lil alamin, dan diterima oleh berbagai kalangan termasuk seniman, politisi, hingga non-muslim. Kiai Haji Said juga pernah menjadi anggota Komnas HAM, anggota MPR RI, dan ikut menyusun aturan dasar PKB. Atas jasanya, beliau menerima berbagai penghargaan antara lain Tokoh Perubahan Republika pada tahun 2012, penghargaan dari Mendagri tahun 2017, gelar kehormatan dari Keraton Surakarta tahun 2020, yang terakhir penghargaan Legasi Maker tahun 2021. Sampai sekarang beliau masih aktif mengajar ngaji di Pesantren Luhur Al-Saqafah di Jakarta Selatan, menunjukkan komitmennya yang kuat dalam berdakwah. Lalu selanjutnya ada tradisi Kiai Haji Said Akil Siraj. Yang pertama, dakwah merangkul bukan memukul. Dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah dakwah yang merangkul, penuh kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mengajarkan kedamaian dan menolak kekerasan. Karena itu sangat disayangkan jika ada kekerasan yang mengatasnamakan Islam. Dakwah seharusnya membawa kedamaian, bukan kebencian. Umat Islam harus menjadi contoh dalam bersikap toleran, menghormati perbedaan, dan menjaga persaudaraan. Apalagi sebagai warga Indonesia yang beragama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika harus dijadikan dasar dalam menyebarkan Islam yang damai dan menghargai sesama. Yang kedua ada multikulturalisme di Indonesia. Islam Nusantara adalah cara memahami dan mengamalkan Islam sesuai dengan ajaran budaya lokal masyarakat Indonesia Nusantara, tanpa menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Hadis. Konsep ini bukan ajaran atau aliran baru, tetapi bentuk Islam yang ramah, toleran, dan menghargai tradisi. Gagasan ini diperjuangkan oleh Kiai Said Akil Siraj yang terinspirasi dari dakwah Wali Songo serta tokoh NU seperti Hasyim Asy'ari dan Abdurrahman Wahid. Islam Nusantara menjadi jawaban terhadap maraknya paham keras yang mencoreng citra Islam, serta menampilkan wajah Islam yang damai, moderat, dan menghormati keberagaman. Selanjutnya ada pemikiran Kiai Said Akil Siraj. Yang pertama ada etika amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar adalah ajaran universal untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan, yang diakui oleh semua agama dan bahkan oleh orang yang tidak beragama. Namun penting untuk memahami bahwa cara menyampaikan ajaran ini harus dilakukan dengan cara yang baik dan terpuji. Mengajak kebaikan atau mencegah keburukan dengan yang kasar, merugikan, justru bisa menimbulkan keburukan baru dan merusak citra Islam.
Oleh karena itu, amar ma'ruf nahi munkar harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam sebagai agama yang membawa rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam. Yang kedua, Islam sebagai sarana karakter building. NU Nahdlatul Ulama menekankan penting melakukan amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dengan cara beretika. NU mendukung kebijakan pemerintah yang adil dan benar, namun akan mengkritik kebijakan yang tidak adil berdasarkan pertimbangan etis, bukan politis. Sebagai organisasi keagamaan, NU memiliki tanggung jawab moral dalam membangun karakter building dan membangun bangsa nation building, terutama di tengah kemerosotan moral akibat globalisasi dan melemahnya peran lembaga pendidikan serta kebudayaan. NU secara konsisten menanamkan rasa cinta tanah air, kebanggaan terhadap sejarah dan peradaban bangsa, serta menegaskan pentingnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Prinsip hubul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman, menjadi dasar bahwa agama memiliki peran penting dalam membangun karakter bangsa. Selanjutnya ada relevansinya dengan permasalahan ekonomi dan politik. Yang pertama ada teologi As Jawa dengan ham perspektif Kiai Said Akil Siroj. Konsep dasarnya As Jawa bukanlah mazhab, melainkan manhaj al-fiqh. Metode berpikir merupakan jalan tengah moderat antara berbagai aliran dalam Islam, lalu menekankan keseimbangan tawazun dalam akidah, sosial, politik, dan kehidupan berbangsa. Selanjutnya ada ciri-ciri manhaj As Jawa. Yang pertama ada moderat istibat hukum, tidak hanya menggunakan nas suci, tapi juga menggunakan akal. Penjabatannya antara wahyu dan rasio al-rad, diikuti oleh imam-imam mazhab dan narasi sesudahnya. Yang kedua ada sikap politik, tidak mendukung ekstremisme, bersikap kritis terhadap penguasa zalim, bisa berakomodatif namun tetap dalam batas keadilan dan keseimbangan, i'tidal dan tawazun. Yang ketiga ada sikap terhadap demokrasi. Demokrasi tidak dikenal dalam teks klasik Islam, namun nilai-nilainya sejalan dengan prinsip As Jawa. Lalu yang keempat ada adaptasi terhadap perubahan zaman. Dulu kekuatan ekonomi dari ganimah, kini dari pajak. Dulu akidah berpusat pada kekuatan, kini pluralitas dan pemikiran konseptual. Dalam ekonomi, sikap As Jawa yaitu mengikuti pemilik pribadi dan pemilik bersama. Yang kedua menolak sistem ekstrim, tidak kapitalitas murni, tidak sosialisasi total. Nilai-nilai utama aswaja menurut Kiai Said Akil yaitu berupa tawasud, moderat, tasamuh, atau toleran, tawazun atau seimbang, dan i'tidal itu adil. Ruang lingkup aswaja berlaku dalam semua aspek kehidupan akidah, syariat, tasawuf, sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan HAM. Dalam ekonomi, di tengah antara kapitalisme dan sosialisme mengakui kepemilikan pribadi dan kepemilikan bersama. Ini selanjutnya prinsip-prinsip politik Islam Nusantara Said Akil Siroj. Yang pertama jihad, mempertahankan NKRI sebagai kewajiban agama dan bangsa. Mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk jihad yang dicontohkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari melalui resolusi jihad. Ulama seperti Said Akil Siroj menegaskan bahwa negara adalah alat penting untuk mencapai tujuan syariat, dan semua warga negara memiliki tanggung jawab yang sama tanpa diskriminasi suku, agama, atau budaya. Dan yang kedua yaitu menghargai keberagaman sebagai ciri Islam Nusantara. Islam Nusantara menekankan pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman suku, budaya, dan agama. NU memprioritaskan ukhuwah wataniyah atau persaudaraan kebangsaan sebagai dasar harmoni sosial dan menolak ideologi eksklusif yang membahayakan penentuan bangsa. Lalu yang ketiga ada kritik terhadap radikalisme tanpa melakukan pemberontakan. Said Akil Siroj menolak keras ideologi radikal seperti ideologi negara. Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah harus konstruktif dan tidak boleh mengarah pada bugot atau pemberontakan, karena radikalisme lebih merupakan perebutan kekuasaan daripada upaya menegakkan agama. Selanjutnya ada karya-karya. Adapun kaitan dalam beliau adalah mengarang sebuah buku yang berjudul Dialog Tasawuf atau Akidah Tasawuf dan Relasi Antar Umat Beragama tahun 2012. Dengan begitu, sekiranya telah menjadi pertimbangan mengkaji ranah tasawuf dalam pemikirannya. Adapun untuk karya-karya yang
populer beliau sebagai berikut. Yang pertama ada Rasail al-Rasul fi al-Ab al-Jadi dua Tsaruha fi Inhiraf al-Masliyah. Surat-surat para Rasul pada Perjanjian Baru dan pengaruhnya dalam perubahan agama Kristen tahun 1987. Dan yang kedua ada Ma'rifatullah, pandangan agama-agama, tradisi dan filsafat tahun 2003. Dan selanjutnya ada Al-Hussunah wal Jamaah, sebuah kritik historis tahun 2008. Selanjutnya ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, lintas sejarah tahun 1997. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah Islam kebangsaan, fikih demokratik kaum santri tahun 1999. Lalu selanjutnya ada guru dan murid Kiai Haji Said Aqil Siraj. Dalam perjalanan intelektual dan spiritualnya, Kiai Haji Said Aqil Siraj berguru kepada sejumlah ulama besar. Antara lain, yang pertama yaitu Kiai Haji Aqil Siraj atau ayahanda beliau, pengasuh pondok pesantren Kompleks Cirebon. Lalu yang kedua ada Kiai Haji Mahrus Ali dari pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Nah, yang ketiga ada Kiai Haji Marzuki Dahlan dan Kiai Haji Mujaddad Nganjuk, juga dari lingkungan pesantren Lirboyo. Yang keempat ada Kiai Haji Ali Maksum, pengasuh pesantren Al Munawir, Krapyak, Yogyakarta, dan Rais Aam PBNU periode 1981 sampai 1984. Kiai Haji Said Aqil Siraj menimba ilmu agama di Pondok Pesantren Lirboyo di bawah bimbingan Kiai Haji Abdul Karim atau Mbah Manaf. Ia juga berguru kepada Kiai Haji Muhammad Said Gendongan dan Kiai Hasan Sukunsari yang memiliki jaringan keilmuan luas. Selain itu, beliau berasal dari garis keturunan Sunan Gunung Jati dan telah dikukuhkan sebagai guru besar tasawuf di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Selanjutnya yang terakhir ada beberapa murid terkenal di antara lainnya Yahya Khalil Stakuf, Gus Yahya, Ketua PBNU dan Saudara Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Yang kedua ada As'ad Said Ali, ulama dan aktivis di NU. Yang ketiga banyak kader NU lainnya. Mendapat bimbingan langsung selama kepemimpinan KH Said Aqil di PBNU. KH Said Aqil juga memiliki hubungan erat dengan tokoh-tokoh ulama seperti KH Ali Maksum, pengasuh Ponpes Krapyak, dan pernah menyantri dari pesantren Lirboyo, Kediri.